Pada suatu hari, Pak Akbar, warga kecamatan Ondel-Ondel, merasa ada yang tidak beres dengan kesehatannya. Suhu badannya tinggi sejak siang hari. Pak Akbar pun merasakan sakit di bagian perut, rasa mual, dan tidak bisa menyantap makanan karena selalu berujung muntah. Karena kondisi Pak Akbar yang tidak kunjung membaik, malam harinya, Bu Arsita, istri dari Pak Akbar, memutuskan untuk mengantarkan suaminya ke unit gawat darurat RSUD Kecamatan Ondel-Ondel. Sesampainya di UGD RSUD Kecamatan Ondel-Ondel, Bu Arsita segera mencari pertolongan dengan panik karena kondisi Pak Akbar yang kesakitan. Beruntung, seorang dokter jaga, yaitu Dr. Rina, melihat kedatangan mereka. Dr. Rina pun dengan sigap segera memeriksa kondisi Pak Akbar. Selamat malam, Bapak, Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Rina yang berjaga hari ini. Ada yang bisa dibantu? Iya dok, tolong dok. Suami saya sejak sore demam, perutnya sakit dok. Oh, Bapak ini ya? Bapak siapa Pak namanya Pak? Silakan Pak sambil berbaring di tempat tidur ya Pak. Pak siapa Pak namanya? Dok. Ya dok, cepat dok. Tolong, ini sakit sekali dok. Iya Pak. Ya silakan berbaring dulu Pak ya. Sambil saya periksa, Bapak sampaikan keluhannya ya. Oke dok, siap. Dibuka Pak, perutnya dibuka. Perlu buka baju dok? Iya. Itu tidak ditutup tidak dok? Iya, sekarang bajunya dibuka, nggak perlu ditutup, bentar aja Pak. Ya oke, baik dok kalau gitu. Saya periksa ya Pak. Ya. Oke Pak, sekarang saya akan pegang perut Bapak ya. Bapak tetap dibuka perutnya. Ini sakitnya di bagian sini dok. Sebentar ya. Sebentar saya cek di mana letaknya ya. Di mana ya? Sebelah mana? Ini di itu ya? Ya, di sebelah sini dok. Jangan lupa kakinya ditekuk Pak. Iya. Ini ya, saya udah seharian mual-mual terus dok. Saya pegang ya perutnya. Yang ini kan yang sakit Pak? Iya itu sakit. Kalau yang ini? Itu enggak. Ini? Itu sakit iya. Oh iya baiklah Pak. Gimana Pak keluhannya Pak? Ada saya demam kah? Dari pokoknya seharian ini saya mual-mual terus dok. Mau makan juga sampai tidak bisa. Makanan yang masuk mulut saya pasti saya muntahkan semua lagi dok. Oh iya Pak. Bapak agak sedikit demam. Saya periksa dulu ya Pak. Mana Pak? Iya dok. Ya. Oh iya Pak, 38,3. Bapak demam. Kira-kira Bapak ngerasa seperti ini udah berapa lama Pak? Ini sekitar dari kemarin dok. Pokoknya saya susah makan terus mulai agak gak enak badan dok. Muntah. Seharian ya, muntah? Muntah, iya. Setiap saya makan pasti muntah langsung dok. Ya udah Pak. Kalau gitu Bapak setelah dari hasil pemeriksaan saya tadi dan dari keluhan yang Bapak sampaikan, nih ya perkiraan saya nih ada 3 kemungkinan. Yang pertama Bapak bisa kena emah atau gastritis, dan kemungkinan yang kedua yaitu demam tifus Pak. Dan yang ketiga ini Pak yang saya khawatirkan nih, Bapak bisa sakit usus buntu. Waduh, usus buntu dok. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan mana yang sakit, lebih tepatnya diagnosa apa, Bapak saya cekkan lab ya, untuk pemeriksaan penunjang, biar tahu nih mana yang sakit, penyebabnya apa, gitu ya Pak ya. Saya izin ambil darahnya Bapak ya. Ya, boleh dok. Yang penting asal saya sembuh saja dok, silakan. Nanti perawat saya yang akan ngambil darahnya ya. Ya. Bapak, ini hasil labnya udah jadi ya. Ya dok, bagaimana dok? Nih setelah saya analisa ya dari hasil labnya. Pertama dari keluhan Bapak dan pemeriksaan fisik yang sudah saya lakukan. Serta ini hasil labnya. Ternyata Bapak benar sakitnya demam tipes. Oh, tipes ya dok ya? Demam tipes. Ini Bapak mungkin kurang istirahat dan kurang menjaga kebersihan makanan ya.
Nah, biasanya demam tipes ini bisa aja sih pulang ke rumah. Ya, nggak usah dirawat bisa. Tapi karena Bapak muntah terus nih, muntah setiap kali makan, muntah setiap kali makan, muntah. Mau minum obat pun saya rasa seperti itu. Jadi baiknya nih Pak, Bapak istirahat di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Ya, Bapak bisa istirahat, terus dapat infus, ya, sama obat-obatan yang dilewatkan di infus biar Bapak nggak muntah gitu ya. Apa Bapak bersedia? Iya dok, silakan dok. Tapi mungkin Bu Dokter bisa tolong kabari istri saya aja ya. Oke. Ibu ini istrinya ya? Iya dok. Bu, ini Pak Akbar sudah saya periksa. Sudah saya cek labkan juga, dan Pak Akbar juga sudah memberitahukan keluhannya apa tadi ya. Ini jadi saya simpulkan Bapak kena tipes. Nah, karena Bapak muntah terus nih, muntah terus makan nggak bisa. Jadi saya sarankan Bapak rawat inap di sini, istirahat di rumah sakit. Ibu sebagai keluarganya bersediakah? Bersedia dok, saya ngikut. Oke, kalau gitu Bapak sama Ibu udah bersedia dirawat di sini. Nah, setelah ini Ibu ngurus surat-surat persetujuan rawat inap, persetujuan pemeriksaan dan tindakan di rumah sakit. Ibu ngurusnya di ruang administrasi ya. Di sana nanti ketemu Pak Akbar Mbak diminta Bella. untuk menjalani rawat inap. Itu ya Bu ya. Karena kondisi yang Baik, tidak dokter. memungkinkan untuk dirawat di rumah. Maka, Bu Arsita yang menemani pun segera mendatangi bagian administrasi untuk mengurus perihal rawat inap di RSUD Ondel-Ondel. Permisi Mbak, Ya, ada apa Bu? ini suami saya diarahkan untuk rawat inap. BPJS dan KTP-nya mana? Punya suami saya atau punya saya Mbak? Yang sakit siapa Bu? Oh iya, maaf Mbak, saya tidak tahu. Sebentar Mbak. Ini Mbak. Saya periksa dulu ya, bentar. Sambil saya jelasin ya Bu. Kalau misalkan ada keluarga ibu yang mau dirawat di sini, suami ibu, adik ibu harus lengkapi dulu semua persyaratannya. Berkas pasiennya ya, bukan berkas ibu. BPJS, KTP pasien. Nah, ibu sebagai walinya, sebagai istrinya, ibu cukup menandatangani surat persetujuan tindakan dan perawatan. Kalau itu semua udah ditandatangani, ibu sudah setuju, baru pasien bisa dirawat inap. Paham nggak Bu? Apa perlu saya ulang? Paham Mbak. Wah, Ya udah, bentar ya. Nih, udah selesai. Silakan. wah cepat sekali ya Mbak. Sekarang udah tidak ribet ya Mbak. Tentu saja Bu, kita kan sekarang sudah ada sistemnya. Data kita saling terhubung. Ibu nggak usah lama-lama lagi di sini. Ibu sekarang bisa naik ke lantai perawatan Bapak ya. Lantai 3, ruang 307. Ibu jalan terus, nanti ketemu papan informasi, di sebelah kiri Ibu ada tangga, di sebelah kanan Ibu ada Pada lift. suatu malam, Pilih aja mau pakai yang mana. keluarga mau naik pasien tangga, mendatangi ya. nurse station, Baik meminta Mbak, bantuan terima kasih perawat Mbak. untuk mengganti infus Sama-sama. pasien yang hampir habis. Permisi suster, Iya, selamat malam Ibu. Ada yang bisa saya bantu? infus suami saya hampir habis sus. Gimana ya sus? Baik, saya cek rekam medisnya dulu ya Bu. Nama suami Ibu siapa dan dirawat di ruang berapa ya Bu? Namanya Akbar, ruang 307 sus. Baik, Pak. Untuk Pak Akbar, Ibu silakan tunggu di ruang saja Setelah ya. memeriksa Nanti saya rekam siapkan medis dan dulu menyiapkan infusnya. pengganti cairan Saya segera ke infus, sana. perawat bergegas menuju ruangan pasien. Terima kasih sus. Sesampainya di Sama-sama ruangan Ibu. pasien, perawat segera mengganti cairan infus dan memastikan infus tersebut mengalir dengan baik.
Selamat malam Bapak, infusnya sudah saya ganti ya, ada yang bisa saya bantu lagi? Sepertinya untuk sekarang sudah cukup Sus, tidak ada lagi. Terima kasih banyak ya. Sekarang saya lihat pelayanan rumah sakit bagus sekali, cepat, perawatnya juga tanggap dan responsif. Padahal ini sudah malam loh. Kalau dulu rasanya lama sekali, harus dipanggil berkali-kali dulu, baru pasiennya diberi tindakan. Iya sus, kalau dulu jika sudah mendekati tengah malam begini, tidak ada suster yang yang jaga, mejanya selalu kosong. Iya, Bapak, Ibu, kami selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada pasien. Semoga Bapak Ibu puas ya dengan pelayanan kami. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang perlu saya bantu lagi? Oh, sudah, saya pikir sudah cukup. Beberapa Terima kasih banyak ya. Dokter Baik, dan Bapak perawat Ibu, hendak selamat melakukan beristirahat. kunjungan Kalau harian ada yang perlu lagi, untuk segera melihat panggil kondisi saya di Pak intercom ya. Sebelum Baik, masuk Sus. ke ruangan pasien, dokter melihat hasil laboratorium pasien terlebih dahulu. Ternyata, hasil lab tersebut menunjukkan kondisi Pak Akbar yang kian membaik. Selamat pagi Bapak. Dokter, selamat pagi dokter. Apa kabar hari ini? Kayaknya udah sehat nih, udah bisa makan. Baik dokter, alhamdulillah. Kalau sekarang sepertinya saya sudah tidak sakit lagi. Ini perut juga Iya. sudah agak enakan. Makan juga ini saya sekarang udah bisa makan lagi dok. Oh iya. Bapak, kalau gitu udah nggak demam lagi ya sejak kemarin ya? Ya, waktu kemarin itu kalau tidak salah demamnya sudah turun dan badan saya juga sudah enakan aja dok. Udah tidak panas lagi. Oh iya. Iya Pak ya. Ini juga saya udah lihat dari rekam medisnya. Kalau Bapak udah 2 hari ini nggak ada demam. Ya, udah 5 Ya. hari di sini loh Pak. Bapak mau nggak lebih lama lagi di sini? Malah Bu, saya pengen cepat pulang Bu. Enggak ya. Ya udah ini udah baik, udah nggak demam, udah enak makan, nggak muntah ya. Ya, Ya udah, hasil labnya juga udah bagus nih di sini udah bagus, udah normal lagi ya. Udah Bapak boleh pulang ya. Nanti di rumah dijaga makanannya ya Pak ya. Jangan Ya, Dok. sembarangan makannya ya. Sebelum Lain makan kali. cuci tangan, jangan lupa Ya. ya. lain kali saya bakal lebih berhati-hati deh dok. Ya, kalau gitu nanti sebelum pulang Bapak saya bawain obat, saya tulis resep ya. Ya, Nah, terus, nanti Dok. diminum di rumah ya obatnya. Terus sebelum pulang lagi nanti dilepas infusnya ya Oh, sama perawat saya ya. Ya baik, Gitu ya. baik dok. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Sepertinya sudah cukup jelas ya dok. Makasih banyak ya dok ya. Masih banyak untuk bantuannya selama ini ya. Saya puas sekali dengan pelayanan di rumah sakit ini. Makasih banyak dokter, suster. Ya, semoga sehat selalu ya Bapak. Saya izin visite ke pasien yang lain ya Pak. Ya, silakan Bu dokter. Izin lepas infusnya ya Pak. Oh iya, silakan suster. Nanti sampainya di rumah dijaga kesehatannya Pak, makan yang teratur. Terus juga tadi dokter pesan untuk sementara hindari dulu makanan pedas ya Pak. Kurangi juga buah dan sayur sampai seminggu ke depan. Oke, baik kalau begitu suster. Siap. Terima kasih banyak atas bantuannya selama ini ya suster ya. Saya puas sekali dengan pelayanan di sini. Sama-sama Bapak, kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Saya doakan semoga Bapak selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Setelah ini, istri Bapak bisa menyelesaikan administrasi pulangan Setelah pasien ya diperbolehkan Pak. pulang oleh dokter, Baik, terima kasih banyak Bu suster. Arsita beranjak ke Sama-sama loket Bapak, administrasi saya permisi dulu untuk Pak. mengurus administrasi Ya, kepulangan silakan. Pak Akbar. Siang itu, loket terlihat sepi. Bu Arsita langsung menyapa admin. Dengan raut wajah yang sumringah, admin menjawab sapaan keluarga pasien. Siang Mbak, ini suami saya sudah boleh pulang. Siang Ibu, Akbar di kamar 307 ya? Iya Mbak, betul, alhamdulillah. Mbak, kok sekarang sudah tidak jutek lagi? Oh, mohon maaf ya Bu, waktu itu saya mengantuk, lelah sekali. Sebentar saya cek dulu ya data suami Ibu.
Ini dokternya tidak pakai tambahan obat dari luar BPJS ya. Jadi semua biaya sudah termasuk tanggungan BPJS. Ibu dan Bapak bisa langsung pulang. Oh begitu, serius ini Mbak, saya tidak perlu bayar. Tidak Bu, semua ini gratis dan masuk tanggungan BPJS. Ibu bisa langsung pulang, hati-hati di jalan ya Bu, dan jangan kesini lagi. Maksudnya apa Mbak? Maksud saya, Ibu Bapak sehat-sehat ya, supaya tidak perlu lagi di sini. Oh ya sudah, terima kasih ya Mbak. Bagus pelayanan di sini, dokternya baik, perawatnya sigap, Mbaknya juga memberikan informasi kepada saya secara lengkap. Komitmen pelayanan di sini sangat bagus. Saya merasa puas Mbak. Sama-sama Ibu. Pak Akbar Ini akhirnya semangat diperbolehkan Bapak pulang dan Ibu. dalam keadaan Kami yang juga sama selalu sekali berbeda berkomitmen dengan untuk saat supaya ia baru saja meningkatkan pertama kali datang ke pelayanan RSUD kami kepada Ondel-Ondel. Ia telah sepenuhnya sembuh. Perutnya tak lagi merasakan mual, sehingga ia bisa kembali makan seperti sedia kala. Dalam jangka waktu beberapa hari, pengalaman itulah yang Pak Akbar alami dalam upayanya untuk sembuh berkat bantuan para staf yang bekerja di rumah sakit tersebut. Tanpa pertolongan mereka, tidak menutup kemungkinan tanpa adanya penanganan yang cepat pada saat itu, nyawa Pak Akbar tak dapat terselamatkan.